Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Afif Maja. Saya Muhammad Akbar Hendro Maulana. Saya Muhammad Arif Wahyudi. Baik, pada kelompok ini kami membuat proyek yang berjudul water boiler. Jadi pada kesempatan video ini kami akan menjelaskan cara kerja dan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Rik. Sini. Halo. Ya, aku lagi di jalan. Tunggu ya. Assalamualaikum. Maaf ya, tunggu lama. Iya, Fit, apa? Ayo masuk. Ya. Dulu lah, maaf berantakan. Jadi gimana kita buatnya? Kita mulai dari buat sketsa dulu deh. Ayo. Di kertas, jadi baru kita pindah tuh ke cek. Di sini ada. Nah, jadi ini kita kesini dulu. Iya. Ini. Uap pemanasan itu keluar melalui cerobong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3 dengan judul water boiler. Pada kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Akbar Hendro Maulana, lalu saya sendiri Afif Maja, dan satu lagi yaitu Muhammad Arif Wahyudi. Lalu di sini sebelum kami menampilkan hasil kerja dari kelompok saya akan menjelaskan pengertian dari water boiler. Jadi water boiler adalah alat pemanas air otomatis yang dirancang untuk memanaskan dan mempertahankan suhu air panas dalam jumlah besar secara efisien dan konstan. Alat ini biasanya digunakan di perhotelan, restoran, kafe, perkantoran, hingga rumah tangga untuk kebutuhan seperti menyeduh teh, kopi, mie instan. Bahkan di industri pun ada yang menggunakan water boiler ini. Lalu water boiler ini dilengkapi dengan elemen pemanas atau heating element, tangki penampung air, dan sistem kontrol suhu otomatis. Fungsinya mirip seperti termos listrik, namun dengan kapasitas lebih besar dan sistem pengatur suhu yang lebih canggih. Dengan sistem otomatis ini, water boiler bekerja secara efisien, aman, dan praktis untuk memenuhi kebutuhan air panas kapan saja. Terus selanjutnya cara kerja water boiler. Yang pertama, pengisian air ke tangki. Air bersih dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan water boiler hingga batas maksimal yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, pengecekan level air.
sensor level air atau jika ada akan memastikan bahwa jumlah air cukup untuk memproses pemanasan serta mencegah kerusakan jika tangki kosong. Yang ketiga, menyalakan water boiler. Pengguna menyalakan alat melalui tombol atau saklar daya untuk memulai proses pemanasan. Yang keempat, pemanasan oleh elemen pemanas. Elemen pemanas atau heating element yang berada di dalam atau di bawah tangki mulai mengubah energi listrik menjadi panas. Yang kelima, pemindahan panas ke air. Panas dari elemen pemanas disalurkan ke air secara langsung atau melalui pelat logam. Lalu selanjutnya yang keenam, pengawasan suhu oleh termostat. Termostat memonitor suhu air dan akan menghentikan proses pemanasan saat suhu mencapai batas yang ditentukan, misalnya 100 derajat Celcius. Yang ketujuh, pemutus arus otomatis. Ketika suhu tercapai, arus listrik ke elemen pemanas diputus otomatis oleh termostat untuk mencegah kelebihan panas. Yang delapan, pemeliharaan suhu konstan. Jika suhu air menurun, termostat akan kembali mengaktifkan elemen pemanas agar suhu tetap stabil sesuai pengaturan. Yang kesembilan, pengambilan air panas. Air panas dapat diambil melalui keran manual, tombol tekan, atau sensor otomatis yang tersedia pada model tertentu. Yang ke-10, fitur keamanan aktif. Jika terjadi overheat, kekeringan, atau tidak ada air atau gangguan lain, sistem keamanan akan memutus daya untuk mencegah kerusakan atau kebakaran. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh hasil dari diskusi kami. Di sini kami mengambil yang pertama ini ada ruang sauna dan ada shower di kamar mandi. Jadi pada hasil yang kami kerjakan ini kami menggunakan yang pertama motor, lalu ada tangki, aerasi, pump, lalu di sini kontrolnya. Kontrolnya terdapat tombol start, stop, lalu ini adalah lampu indikasi atau lampu indikator. Yang merah untuk motor, yang hijau untuk tangki, yang biru untuk pump. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai definisi dari water boiler, cara kerja secara singkat, dan sedikit penjelasan mengenai hasil yang kami kerjakan dari yang kami buat ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Muhammad Akbar Hendru Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hendru Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang program serta alur-alur dari proses program yang akan kami presentasikan kali ini. Baiklah, bisa kita lihat pada CX Programmer yang telah kami buat, yaitu kami membuat program yang cukup sederhana, yaitu menggunakan timer yang berjumlah 3 buah. Pada timer ini kami telah membuat satu komponen yang telah disambungkan. Jadi saat timer ini hidup, maka komponen tersebut juga akan hidup. Lalu untuk pengoperasiannya kami membuat satu tombol start dan satu tombol stop. Jadi sistem ini cukup dibilang otomatis karena hanya menggunakan satu tombol start dan satu tombol stop. Lalu pada timer ini juga dia telah disambungkan. Jadi saat program ini telah berakhir, maka dia akan mengulang kembali. Baiklah, langsung saja kita lihat pada desainernya. Di sini kami juga membuat program yang cukup sederhana, yaitu mulai dari pipa-pipanya, lalu tangki, dan ruang-ruangnya ini juga kami buat untuk ilustrasi saja. Bisa kita lihat pertama di sini dari sumber airnya. Ini ilustrasinya kita bisa mengambil dari tangki atau sumber air lainnya. Baiklah, kita langsung saja
saat tombol start dihidupkan, maka air dari sumber tadi langsung masuk ke motor, dan dari motor akan didistribusikan atau akan disalurkan melalui pipa langsung masuk ke tangki. Di saat dalam tangki, dia akan memanaskan air tersebut. Bisa kita lihat pada analog meter ini, di saat dia warnanya biru, kuning, merah, itu menunjukkan berapa suhu dari air yang telah dipanaskan dalam tangki tersebut. Bisa kita lihat juga saat airnya telah panas atau saat airnya telah siap didistribusikan, maka air ini akan masuk ke dalam pump. Lalu di dalam pump dia akan langsung didistribusikan ke dalam shower atau tempat-tempat yang akan digunakan. Jadi menggunakan sistem ini dia cukup sederhana dan cukup simpel, karena saat dihidupkan, distartkan, maka prosesnya akan langsung berjalan secara singkat dan jelas. Jadi sistem ini cukup mengambil tema otomatis karena tidak perlu mengatur seberapa banyak atau seberapa lama atau seberapa panas air yang akan didistribusikan. Jadi tinggal dihidupkan saja, seperti distartkan saja, maka airnya akan langsung mengalir. Lalu bisa kita lihat di atas tangki ini terdapat aerasi atau ventilasi yang yang mengumpulkan atau menyalurkan uap-uap yang telah uap-uap dari air panas di dalam tangki tersebut. Uap dari tangki ini akan masuk ke dalam ruang sauna. Jadi ilustrasi kami ini, tangki ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Bisa juga untuk shower, untuk pemanasan di bathtub, atau untuk saluran air mandi umum, dan untuk penguapannya jadi tidak sia-sia, bisa kita ambil juga untuk menggunakannya di ruang yang lain atau ruang sauna. Jadi di saat program ini dihidupkan, maka dari awal hingga akhir dia cukup simple. Jadi kami mengambil sistem otomatis yang cukup simple dan cukup bermanfaat. Lalu jika ingin mematikan program ini, maka tinggal di stopkan saja, maka dia langsung stop. Jadi bisa kita lihat dari program ini kami menggunakan tema yang cukup simple, lalu cukup bermanfaat, karena di sini kami ingin menggunakan sistem dari PLC ini untuk menggunakannya di kegiatan sehari-hari, seperti saat mandi atau saat ingin membersihkan ruangan atau saat ingin berrelaksasi. Jadi sistem ini bisa digunakan di berbagai tempat dan berbagai keperluan.